Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Katakan bersamaku, tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku
kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Kami mau berjalan di dalam rencana-Mu. Kami percaya Kau bersama dalam setiap musim hidup kami. Yesus, penuhkan kami, penuhi hidup kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami. Jesus, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Berjalanlah bersama kami, jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan kami. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami Yesus. Rabaya Shakabalarana, Rabaya Shakabalarana, Maya Ramaya Ramaya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tangan bersama, katakan Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Mari percaya sama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
kemenangan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari saat ini kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat yang ke-11 mulai. Sebetulnya kisah ini merupakan kisah yang sangat terkenal, yaitu mengenai the lost son atau anak yang terhilang. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan anak yang terhilang? Hilang di mana, karena apa, bagaimana, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat, ya. Mari kita baca dulu apa yang Tuhan Yesus sampaikan, mulai dari ayat 11 ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saya kira sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, ternyata kenapa dikatakan hilang? Karena itu merupakan ungkapan dari si ayah ini sendiri, yang menyatakan bahwa anak bungsunya ini hilang dan sekarang ditemukan kembali.
Nah, saudara sekalian, ini adalah garis besar dari apa yang terjadi di dalam kisah ini. Dan mari sekarang kita akan lihat apa sebetulnya yang terjadi dengan anak yang terhilang ini. Di dalam kisah ini kita lihat dia adalah seorang anak bungsu. Dan dia mempunyai kakak yang kemudian dikenal sebagai si sulung. Nah, si bungsu ini kemudian mengklaim harta warisan dari bapaknya. Dan kemudian mungkin bapaknya tidak mempunyai pilihan lain atau tidak mempunyai kecurigaan apa-apa. Bapak yang baik ini memberikan warisan yang menjadi bagian dari si anak bungsu ini. Mungkin si bapak tidak membayangkan bahwa si anak bungsu ini nanti akhirnya akan melakukan hal-hal yang tidak seperti yang diharapkan. Yaitu kemudian harta ini dihabis-habiskan, dihambur-hamburkan, dan sebagainya. Sampai akhirnya si anak bungsu ini dikatakan melarat. Pas pada saat itu juga sedang terjadi, dikatakan di situ, bencana kelaparan di negeri di mana dia berada pada saat itu. Di negeri yang jauh dari rumah bapaknya ini. Nah, saudara sekalian, dalam keadaan seperti itu, maka kemudian ya si anak bungsu sudah tidak punya supply apa-apa lagi. Semuanya sudah habis. Dihambur-hamburkan, berfoya-foya, dan sebagainya. Tetapi dia butuh makan. Dia butuh untuk kehidupannya. Tetapi gimana caranya? Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Modalnya sudah habis, hartanya sudah habis. Dia tidak punya pegangan apa-apa lagi. Kalau misalnya masih ada deposito, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi dia sudah tidak punya apa-apa lagi sama sekali. Dan dia coba untuk mencari nafkah, mencari pekerjaan. Tapi dikatakan, nah keadaannya juga sulit. Dia cuma disuruh menjaga babi saja. Itu pun dia tidak dapat makanan apa-apa. Sepertinya kalau kita lihat di sini, dikatakan bahwa sepertinya dia tidak mendapat upah apa-apa. Dan dia mulai kelaparan. Dia tidak bisa dapat makanan. Dan tidak ada orang yang memberikan. Bahkan dia mulai berpikir bagaimana kalau dia ikut mengisi perutnya dengan makanannya babi. Coba kita renungkan sejenak. Dari seorang yang berada dalam keadaan yang sangat nyaman di rumah bapaknya, kemudian mengalami hal yang sedemikian parahnya ini, sampai makan pun tidak bisa. Dan berusaha, mungkin sambil ya melihat-lihat, jangan sampai ada yang tahu, untuk mengambil makanan si babi itu, untuk mengisi perutnya. Dan kita tahu pasti, makanan babi itu bukan untuk dikonsumsi manusia tentunya. Inilah keadaannya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat apa yang dialami oleh si bungsu ini, itu sepenuhnya adalah karena akibat dari ulahnya sendiri. Ketika dia di rumah bapaknya, tidak akan terjadi hal seperti ini. Karena itu dia
akui sendiri, dia ungkapkan bagaimana di rumah bapaknya itu tidak ada kekurangan. Apalagi dia sebagai anak. Jangankan yang anak, yang pegawai-pegawainya, hamba-hambanya, ayahnya saja tidak kekurangan makan. Dibandingkan dengan dia yang saat ini kelaparan dan ya tidak ada yang mau memperhatikan dia lagi, memperdulikan dia. Di sini kita lihat, inilah akibat dari ulahnya sendiri. Ketika menjauh dari bapaknya, ini yang dialami. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengungkapkan di sini kepada kita semua dan kepada pendengar-pendengarnya pada saat itu, bahwa ada seorang Bapa yang baik. Dan kita seharusnya selalu tinggal bersama dengan Bapa yang baik, dekat dengan Dia. Ketika kita menjauh dari Dia, itu yang akan terjadi. Malapetaka ini yang akan dialami. Dan ini bukan rancangan Allah. Ini bukan suratan takdir. Di dalam Yesus tidak ada takdir-takdiran. Yang ada di dalam Yesus adalah percaya kepada Dia. Maka Tuhan akan menyuplai semuanya. Seperti anak bungsu ini sudah merupakan bukti nyata, sudah fakta ini. Ketika menjauh dari Bapa, ketika menjauh dari Allah yang baik, malapetaka yang akan terjadi. Oleh karena itu, mari kita sadari hal ini benar. Apapun juga yang ada di sekeliling kita, yang terjadi di sekeliling kita, tetaplah tinggal dekat dengan Bapa, tinggal dekat dengan Allah. Sebab kalau kita menjauh dari Allah, maka semua kebaikan Allah itu tidak akan pernah bisa kita alami. Seperti anak bungsu ini. Ini fakta, realita. Dia jauh dari bapaknya. Melarat, susah, menderita. Kelaparan. Dan bahkan tinggal tunggu waktu. Kalau hal ini terus berlangsung, dia bisa mati kelaparan di sana. Oleh karena itu saudara sekalian, walaupun saat ini kita sedang berada pada situasi seperti ini, di mana pandemi sedang melanda seluruh dunia, dan kita seolah-olah tidak bisa bersekutu dengan baik, karena memang kumpul-kumpul masih belum diizinkan ataupun disarankan. Tetap harus menjaga physical distancing, menjaga jarak, tidak kumpul-kumpul, supaya tidak terkena pandemi ini. Memang ini bisa dikatakan cara untuk menghindari menjalarnya wabah virus corona ini, yaitu dengan tidak kumpul-kumpul dan sebagainya. Akibatnya juga gereja tidak bisa menyelenggarakan ibadah juga. Nah, tapi janganlah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Mari kita sadari hal ini benar. Sekalipun mungkin kita tidak bisa berkumpul, beribadah seperti biasanya, tetapi persekutuan kita dengan Allah hendaknya jangan terputus. Justru kita harus semakin melekat kepada Dia. Itulah sebabnya diusahakan service melalui online
online service seperti ini. Dan ikuti dengan baik, berdoa dengan baik. Supaya apa? Persekutuan hubungan kita dengan Allah tetap terjaga dengan baik. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka tidak ada jaminan. Apalagi keadaan atau situasi seperti ini. Satu-satunya jalan, hanya mendekat kepada Tuhan saja. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat dalam keadaan seperti ini, apa yang terjadi? Gambar dirinya rusak. Coba kita lihat di ayat yang ke-18 tadi dan 19. Anak bungsu ini mulai mengambil suatu inisiatif untuk kembali kepada bapaknya. Tetapi dalam ayat 19, dia merasa bahwa dia sudah tidak layak disebut anak bapak. Maka dia menawarkan dirinya biar dia menjadi salah seorang upahan bapaknya saja. Seperti ada dalam ayat 19 ini. Sebab dia tahu, di situ dia sebagai orang upahan tapi dia kelaparan. Sebaliknya di rumah ayahnya, orang-orang upahan itu terjaga dengan baik kehidupannya. Nah, itulah sebabnya dia kemudian bertekad pulang dan melamar sebagai hamba ayahnya. Coba saudara lihat, akibat dari kehidupan yang jauh dari Tuhan, gambar dirinya itu rusak. Dia adalah anak bungsu, seorang anak dari bapak yang berkelimpahan. Kenyataannya sanggup memberikan harta warisan dan sebagainya. Dia adalah seorang anak, tapi gara-gara dia menjauh dari ayahnya itu, gambar dirinya berubah. Aku tidak layak jadi anak. Biar aku jadi orang upahan saja, jadi hamba. Coba saudara bayangkan, anak kemudian memiliki suatu anggapan, gambaran mengenai dirinya sebagai jongos, sebagai hamba, orang upahan. Ini terjadi karena apa? Akibat dari menjauh dari Tuhan. Kehidupan orang yang menjauh dari Tuhan, gambar dirinya akan rusak. Dia seharusnya adalah anak dari seorang bapak yang baik, Allah yang baik. Tapi karena jauh dari Tuhan dan diterpa oleh berbagai macam situasi, kesulitan dan sebagainya, akhirnya dia cuma mempunyai gambaran mengenai dirinya. Ya, aku jadi hamba aja enggak apa-apa sudah. Begitu merosotnya. Ini semua akibat dari menjauh dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian. Mari saat ini kita renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Mari kita jangan menjauh dari Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini, ada istilah work from home, bekerja di rumah. Justru ambil kesempatan ini lebih banyak untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa, pujian, penyembahan, firman Allah. Justru ini kita ambil kesempatan untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Bukan kesempatan untuk melamun, merenungi nasib, dan kemudian bertanya-tanya, gimana jadinya. Lebih parah lagi, karena sekarang media itu sudah begitu luar biasa, mengikuti berita kanan kiri, ini begini, begitu, yang membuat kita semakin bimbang, takut, ragu, dan sebagainya. Wah ini meninggal, wah ini gini, wah itu begitu, wah keadaannya begini, wah ini kondisi finansial begini, bakal begini dan seterusnya.
itu justru akan semakin melemahkan iman. Tetap melekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Dan jangan ambil kesempatan ini. Wah, ini kesempatan aku ndak usah hadir di gereja, enak-enak, udah ya. Justru setiap ada pengajaran dari mimbar ini, ikuti dengan baik. Supaya kita tetap bersekutu dengan Dia. Dan tidak mengalami hal seperti apa yang dialami oleh si bungsu ini. Untungnya, ada seorang bapak yang baik. Ketika si bungsu pulang, bapak tetap mengatakan, ambilkan jubah yang terbaik, pakaikan kepada anakku yang tadinya hilang. Cincin, diadakan pesta, dan sebagainya. Dia tetap anak. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kita adalah anak dari seorang Allah yang baik, Bapa yang baik. Mari kita terus melekat kepada Dia, tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam hadirat-Nya, bersekutu dengan Dia. Di dalam komunikasi yang indah, di dalam doa, pujian, penyembahan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah jaminan hidup kami. Sekalipun keadaan seperti ini Tuhan, tidak seperti yang diharapkan. Tapi kami tetap mempunyai seorang Bapa yang baik. Dan sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah akan dilimpahkan atas setiap orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan penyakit apapun, gangguan apapun juga, termasuk gangguan virus corona dan sebagainya. Kami semuanya sehat. Dan Kau buat kami berhasil, berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.